Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kembali kami datang padamu saat ini. Kami menyadari apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini izinkan kami mendengarkan renungan firman-Mu, agar kami semakin mengerti isi hati Tuhan, dan semakin berkenan di dalam Tuhan, di dalam kami melakukan setiap kegiatan, setiap perbuatan-perbuatan kami, semuanya dipandu, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yohanes 14 ayat 21a menulis, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika kita menjawab ya, apakah buktinya? Setiap minggu saya ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan. Saya adalah penyandang dana terbesar pembangunan gereja. Benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita mengasihi Tuhan? Bila kita melakukan itu semua hanya sebatas aktivitas lahiriah. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kata segenap berarti menempatkan Tuhan pada skala prioritas utama dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada yang boleh kita kasihi lebih daripada Tuhan. Dia adalah yang utama dan nomor satu dalam segala hal. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh. Namun seringkali kita mencintai uang atau harta lebih daripada Tuhan, mencintai pekerjaan lebih daripada Tuhan. Waktu-waktu kita banyak tersita untuk perkara-perkara duniawi daripada untuk bersekutu dan mencari hadirat Tuhan. Tetapi bagi Daud tidak demikian. Simaklah pernyataannya demikian. "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Mazmur 84 ayat 11 menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendaknya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janjinya, dan rela dididik atau dibentuk oleh Tuhan. Maka kita tidak masuk kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita tidak hidup dalam ketaatan. Firman-Nya berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Yohanes 14 ayat 23-24 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman, sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21 menulis. Mari Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi, sehingga kita akan melihat karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mengasihi-Mu lebih sungguh lagi. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Mampukan para pendengar saat ini untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu nyata sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap pergumulan Tuhan jawab,
Setiap persoalan Tuhan campur tangan, dan setiap sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para pendengar saat ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.